persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah Palembang. Senang sekali saudara, setiap hari kita bersama-sama berdoa, memuji, menyembah, belajar daripada firman Tuhan. Bahwa di dalam hari-hari belakangan ini lawatan Tuhan begitu kuat di Menara Doa. Di tempat ini saya percaya di tempat di mana saudara ada pun, di mana saudara berada, saudara juga mengalami daripada hadirat Tuhan yang begitu kuat. Saudara, hari ini kita akan belajar daripada satu buah roh atau sifat daripada karakter Yesus, yaitu lemah lembut dan rendah hati. Saya percaya ini yang harus kita perlu kembangkan. Saudara, ini yang harus kita miliki. Kalau kita mau melihat yang namanya karya Tuhan, perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita yang semakin ajaib. Ya, mari kita akan siapkan diri, kita akan sama-sama berdoa pembukaan. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, biarlah Tuhan mengurapi tiap kami. Biarlah ya Tuhan Kau permudah setiap kami semuanya masuk dalam hadirat-Mu. Karena kami percaya di dalam hadirat-Mu Tuhan mengubah kami. Di dalam hadirat-Mu kami dapatkan kesembuhan, pemulihan, ketenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau yang pimpin menara doa ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap.
berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari bersama-sama katakan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari buka suaranya, katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari angkat tanganmu sekalian. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya. Mari katakan dengan iman, nyanyikan dengan iman. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Oh ya la 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 la. Oh ya la 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 la. Mari buka suaranya kembali. Oh ya la 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 la. Oh ya la 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 la. Mari terus melawat. Kau jamah siap kami. Ya la 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 la. Oh ya la 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 la.
Ku mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, amin. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari dari awal katakan Yesus, haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ralapa lapa 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 lapa.
sempurnakan selalu dalam segenap jalanmu, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari dari awal katakan, bagaikan bejana, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Berkeras turun kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, ya Tuhan, beri kami hati-Mu, hati seorang hamba, hati yang mempercaya, melayani, mengasihi. Terima kasih untuk hadirat-Mu di tempat ini, Tuhan. Terima kasih untuk Roh-Mu yang sedang bekerja di tengah-tengah kami, ya Tuhan, menjamah setiap anak-anak-Mu yang hadir di menara doa ini. Ialah makasih ini bala. Oh ya bala, berdoa saudara, doa secara pribadi. Berbicara kepada Tuhan, biar melodi lagu ini. Berdoa saudara, kita naikkan doa. Bapa, dalam nama Yesus, minta hati seorang hamba, hati yang lembut, hati yang rendah hati. Oh ya lama.
hati kami. Oh ya lama 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 lama, agar kami dapat menerima ya Tuhan, agar kami dapat menerima ya Tuhan. Oh ya lama lama segala sesuatu yang Tuhan mau beri buat kami. Oh ya lama 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 lama. Oh ya lama 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 lama. Oh beri hati seorang hamba. Doa saudara doa. Beri Tuhan, beri kami ya Tuhan. Bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan sudah sediakan dan janjikan buat kami. Namun kami belum dapatkan itu. Bukan karena Tuhan mau menahan, tetapi karena ada masalah di dalam hati setiap kami. Beri kami hati yang percaya Tuhan. Kami tahu untuk bisa kami punya hati yang percaya, hati yang punya iman. Kami membutuhkan roh yang lembut, yang lemah lembut, yang mau diajar, yang mau belajar, yang bisa ya Tuhan menyerap, menerima setiap benih firman-Mu ya Tuhan. Hari ini kami berdoa Bapa dalam nama Yesus. Beri kami Tuhan hati yang lembut. Beri kami hati yang lembut ya Tuhan. Ya Tuhan, yang supaya kami semakin peka Tuhan dengan suara firman-Mu, mengerti kehendak-Mu ya Tuhan. Hari ini aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pergumulan hidup mereka. Aku berdoa Tuhan, beri iman untuk percaya bahwa Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti sembuhkan, Tuhan pasti pulihkan. Tuhan, aku berdoa, turunkan berkat-Mu buat anak-Mu ini. Mereka yang mengalami stres, depresi, gangguan mental. Tuhan, Kau berikan ketenangan. Katakan, tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku. Berharaplah kepada Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Katakan saudara. Katakan pada dirimu. Katakan firman Tuhan. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang kesulitan untuk tidur malam, biarlah hari ini Engkau yang pulihkan dan sembuhkan. Aku berdoa untuk tiap anak-anak-Mu yang sakit kanker, tumor ya Tuhan.
Di dalam nama Yesus jadi sembuh sekarang. Anak-anakmu yang sakit ginjal, paru-paru, jantung, ya Tuhan, stroke, kelumpuhan, aku berdoa sembuhkan mereka. Saudara yang sedang sakit diabetes, saudara yang gula darahnya tinggi hari ini, angkat tangan saudara, angkat tanganmu nak. Di dalam nama Yesus, aku berdoa, oleh bilur Yesus jadi sembuh, gula darahmu normal kembali. Dalam nama Yesus, jadi sembuh. Dalam nama Yesus, Tuhan aku berdoa anak-anakmu ya Tuhan yang hipertensi, sembuhkan ya Tuhan semua dalam nama Yesus. Turunkan berkat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau membuka pekerjaan, bisnis-bisnis yang baru buat anak-anak-Mu, karir buat mereka. Pelihara ya Tuhan, lindungi setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anak-Mu semua yang terikat, diikat oleh kuasa gelap, Tuhan lepaskan semuanya. Terima kasih dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Katakan seluruh jiwaku memujimu. Kami memujamu Tuhan. Ku memujamu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Tuhan terima kasih. Kami percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, bahkan yang terikat Tuhan lepaskan sekarang. Tuhan turunkan berkat-Mu setiap anak-anak-Mu yang setia dalam menara doa ini Tuhan. Turunkan berkat-Mu ya Bapa. Beri ketenangan, damai sejahtera, sukacita-Mu ya Tuhan. Berikan roh yang menyala-nyala ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan urapi hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, hari ini judul khotbah saya adalah lemah lembut dan rendah hati. Saudaraku Kristus, Rasul Petrus menulis di dalam 1 Petrus 2 ayat 23 menjelaskan tentang Yesus saudaraku. Kita tahu bahwa Yesus sendiri dia berkata bahwa belajarlah daripadaku karena aku ini apa? Lemah lembut dan rendah hati. Nah saudaraku, kita belajar dari Yesus ya di dalam kan karena dengan roh yang lemah lembut nih
banyak sekali keuntungan, saudara Yesus, yang kita akan dapatkan. 1 Petrus 2 ayat 23 katakan begini, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika ia dicaci maki, maksudnya Yesus, ia tidak membalas dengan apa? Mencaci maki. Ketika ia menderita, ya, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ini Rasul Petrus, saudaraku, yang terus bersama dengan Tuhan Yesus menyaksikan, saudara, dengan matanya sendiri, melihat ya Tuhan 3,5 tahun. Dan di masa tuanya dia tulis surat pengembalaan, saudaraku, yang dimulai dengan satu kata-kata, ia tidak berbuat dosa, tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara, ketika ada orang, ya, ada seseorang yang mengecewakan saudara atau membuat saudara marah, kira-kira apa yang saudara mau lakukan? Ya, apakah saudara tarik senjata? Ya kan? Langsung bereaksi? Atau saudara berkata bahwa kamu sudah buat aku marah. Langsung kita mulai ucap kata-kata yang selanjutnya, saudara. Terus kata-kata. Ketika kita berkata, saudara, seperti itu, kamu nih yang buruk, sama dengan emosi segala macam. Sebenarnya tuh kita sedang mengakui, saudaraku, ya kan, ada seseorang atau orang itu yang mengendalikan emosi dan reaksi kita. Kita sedang memberitahu kepada orang itu, dia diberikan kuasa atau wewenang buat dari kita, ya kan, kepada orang itu kan, untuk menentukan emosi dan reaksi kita. Apa maksudnya, saudaraku yang Yesus? Tuhan tuh tidak mau, saudaraku Yesus, perasaan kita, emosi kita, reaksi kita itu ditentukan oleh orang lain. Seharusnya tidak ada seorang pun seharusnya yang mengendalikan, yang menguasai emosi dan reaksi kita. Tetapi kita, ya kan, ya pada waktu kita mulai bereaksi, saudara, ya kan, itu kita memberikan satu yang namanya kuasa atau wewenang kepada Dia. Nah, Roma 12 ayat 21 katakan begini, saudara. Janganlah kamu kalah terhadap apa? Kejahatan. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan apa? Kebaikan. Kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, saya menyebutnya dengan kata apa? Kita bereaksi. Tetapi ketika kita membalas kejahatan dengan kebaikan atau dengan mengampuni, kalau kita mengampuni, itu bukan bereaksi tapi beraksi. Ya kan? Kita bisa pilih responnya. Mau bereaksi, bereaksi itu artinya apa, saudaraku? Karena ada orang, ya kan, yang cari gara-gara, makanya kita jadi emosi dan bereaksi. Jadi Amsal pasal 16 ayat 32, saudaraku, ya kan, katakan begini. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saya pesan hari ini tuh sederhana, saudara-saudaraku. Ya kan? Pertanyaannya begini, apakah ada orang lain selain saudara yang mengendalikan emosi dan reaksi saudara? Apakah ada orang lain selain saudara yang menentukan level kebahagiaan saudara? Atau yang menyebabkan saudara menjadi cemas, khawatir, takut, marah, stres? Orang yang dapat menguasai emosinya, perasaannya atau reaksinya, Alkitab katakan dia melebihi seseorang yang merebut sebuah kota. Tetapi orang yang tidak dapat menguasai dirinya adalah orang yang tidak memiliki pertahanan diri seperti kota tanpa tembok, kata kitab Amsal.
Jadi kalau kita nggak bisa menguasai diri kita ini nggak punya pertahanan diri. Saudaraku, seorang yang tidak memiliki penguasaan diri, saudara, dia tidak memiliki pertahanan diri. Dia seakan-akan dia membuka dirinya untuk diperlakukan semau-maunya sama orang lain. Saya seringkali pakai istilah begini. Ya, orang pukul gendang kita joget. Saudara pernah nggak melihat orang yang latah? Pernah nggak saudara lihat orang latah? Tahu orang latah kalau, ya kan? Dia berkata-kata meniru orang lain. Jadi dia tadi Nah ini orang-orang yang, wah ini akan mudah sekali. Perasaannya saudaraku terombang-ambing. Orang yang tidak memiliki penguasaan diri. Saya tulis tuh orang ini adalah orang yang mempermalukan dirinya sendiri. Jadi menguasai diri dalam hal apa saudara? Macam-macam ya. Emosi itu mungkin kemarahan, kekhawatiran, overthinking, mikir terlalu jauh-jauh. Itu juga bentuk daripada saudaraku penguasaan diri. Ya kan? Memang kecenderungan daripada setiap kita. Ya saudara, kita berusaha untuk menguasai orang lain. Seharusnya firman Tuhan ingin supaya kita tuh menguasai diri kita sendiri. Orang yang bisa menguasai diri, dia kuasai apa saudara? Pikirannya, emosi dia, perasaan dia saudara, kehendaknya. Saudaraku, ini yang perlu. Nah, kelemah lembutan saudaraku, kelemah lembutan ini memberikan kita kemampuan untuk mengembangkan yang namanya apa? Penguasaan diri. Sehingga kita mempunyai kemampuan untuk tidak membalas ketika kita mendapatkan apa? Serangan atau tikaman. Nah, kenapa kok penting kita harus mengembangkan yang namanya roh yang lemah lembut, buah roh lemah lembut. Saudara, karena kelemah lembutan ini merupakan satu kemampuan bagi kita untuk bisa kuasai diri, jadi tenang, sehingga saudara kita punya kemampuan untuk tidak membalas. Yang saudara, tidak emosi, tidak bereaksi ketika kita mendapatkan apa? Serangan atau tikaman. Katakan amin. Ada orang-orang yang senang loh saudaraku. Kalau mereka bisa mengendalikan perasaan saudara. Ya dah, makanya ada banyak orang saudaraku, orang yang tidak bisa menguasai dirinya, tidak mempunyai roh kelemah lembutan, selalu hidup berdasarkan apa dan pendapat orang. Apa kata orang, apa pendapat orang. Sehingga perasaannya dimainkan oleh omongan orang. Pikirannya ditentukan oleh omongan orang. Saudaraku, makanya saudara jangan heran ya. Ketika saudara bisa menguasai diri, bahwa omongan orang, pendapat orang itu tidak menentukan daripada emosi dan reaksi saudara. Maka orang-orang itu akan mulai tidak menyukai saudara. Saya sering dapat kata-kata dalam bahasa Inggris seperti ini saudara. People atau orang memulai hating you. Orang-orang itu mulai membenci kamu. Ketika mereka cannot control you. Ketika mereka nggak bisa lagi kendalikan kamu, kuasai kamu. Mereka mulai akan benci sama kamu. Oh dia udah nggak bisa lagi ya. Ini nggak mau denger omonganku, nggak mau ini. Oh nggak mau ya denger perintahku, nggak ikutin lagi pendapat aku ya. Oh nggak mau ikut sama aku ya, nggak mau sama. Orang kan mulai jauh ya saudara. Orang-orang yang punya penguasaan diri, memiliki roh yang lemah lembut, saudara bukan ditentukan oleh orang, bukan dikuasai orang, tapi dikuasai oleh siapa? Roh Kudus. Dia hidupnya dipimpin. Kalau saudara dan saya kita bisa menguasai diri kalau kita punya roh yang lemah lembut. Katakan amin. Ya. Nah ini penting saudaraku, kuasai diri.
Tuhan Yesus menyebutnya dengan istilah berilah pipi kirimu. Itu kata yang namanya kuasai diri atau lemah lembut. Matius 5 ayat 39 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar apa? Pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Bagaimana cara orang nampar pipi kanan kita? Saudara tahu gak caranya gini? Caranya gimana? Dia backhand. Pasti dia backhand. Kalau backhand saudara, ini isinya apa? Tulang semua. Itu keras. Ya kan? Dia bilang, kalau kamu bisa tahan ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Untuk orang bisa tampar pipi kiri, dia kasih apa? Forehand. Ini daging semua lembut. Tuhan mau ngomong saudaraku. Ya kan saudara, intinya miliki penguasaan diri. Penguasaan diri itu kalau kita punya penguasaan diri, kita gak mudah stres, gak punya depresi, gak mudah terombang-ambing perasaan. Marahlah, senenglah, dan lain sebagainya. Saudara bisa ngerti, katakan amin. Katakan amin. Dan itu ada kalau kita membangun yang namanya roh lemah lembut. Mungkin saudara berkata, Pak Sabta, Pak Pendeta, wah itu susah. Ya kan, bagaimana orang tampar pipi kanan, kasih lagi pipi kiri. Bagaimana? Gak mungkin lah, itu kan gak mudah. Gak mungkin. Kita mungkin berkata bahwa merespon dengan cara seperti itu memang tidak natural. Saya bilang gak natural. Atau tidak normal. Ya, benar sekali memang gak normal, gak natural. Merespon dengan cara itu tidak natural. Tetapi saya mau kasih tahu, itulah respon yang tidak natural, tetapi apa? Supranatural. Gak gampang. Karena itulah buah roh kudus. Untuk bisa punya buah roh, saudaraku, saudara dan saya, ya kan, harus apa? Dipenuhi oleh Roh Kudus. Minta Roh Kudus, urapi aku, penuhi aku, berikan aku supaya aku bisa merespon, aku bisa hidup secara apa? Supranatural. Seringkali kata supranatural ini kita taunya tentang apa yang tidak mungkin untuk kita bisa dapatkan, maka jadi mungkin karena mujizat. Tetapi saudara, berkarakter atau berespon saudara Yesus secara supranatural, inilah yang disebut sebagai apa? Karakter Kristus. Katakan amin. Katakan amin saudara. Jadi kelemah lembutan inilah yang menyebabkan kita memiliki tanah hati yang baik. Sehingga firman Tuhan yang kita dengar bisa bertumbuh dan berbuah menjadi iman dalam kehidupan kita. Ibrani 3 ayat 8 katakan, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Saudara Kristus, ya kan? Kita harus belajar melembutkan hati, bukan mengeraskan hati pada masa-masa sulit. Dan mengizinkan tangan Tuhan menjamah kita, ya kan? Menjamah, mengintervensi segenap hidup kita. Mungkin saudara berkata begini, Pak Pendeta, Pak Sabta, bagaimana caranya aku bisa mengembangkan roh lemah lembut dan rendah hati? Saudara, saya catat paling tidak ada 3, saudaraku. Yang pertama, ya, kita harus memelihara persekutuan dengan Roh Kudus. Saudara harus punya persekutuan dengan Roh Kudus. Yohanes 4:15 ayat 4 katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi harus tinggal di dalam Tuhan. Arti tinggal dalam Tuhan adalah kita memiliki yang namanya persekutuan dengan Roh Kudus. Kita tahu Bapa ada di sorga. Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, saudaraku. Yang ada di dunia ini dia sudah berikan siapa? Allah itu dalam bentuk Roh Kudus. Kita harus bangun persekutuan dengan Roh Kudus.
Maka dalam beberapa hari belakangan ini, saya dorong kita semua nyanyi dengan segenap hati. Muji Tuhan dengan segenap hati. Kita berbahasa roh lebih kuat lagi, saudaraku. Tujuannya adalah satu, supaya saudara pada waktu dalam hadirat yang kuat, kira-kira apa yang saudara minta, saya nasihati. Saudara minta kepada dia. Yang pertama-tama adalah apa? Karakter Kristus. Dua hal ini. Tuhan berikan aku roh yang lemah lembut. Kita tahu bahwa kelemah lembutan inilah yang membuat kita bisa menerima keadaan-keadaan yang terjadi di dalam hidup kita dengan sukacita, dengan penuh pengharapan. Kalau kita bisa punya roh yang lemah lembut seperti ini, saudaraku, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa berpikir dan melihat dari sisi Tuhan. Katakan dari perspektif Tuhan. Kita bisa memiliki pengharapan dan kita bisa percaya bahwa Allah sedang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat saya yang mengasihi dia. Katakan amin saudara. Hal ini bisa terjadi kalau apa? Lembut. Kalau kita keras hati kita, saudara, akan sulit untuk kita bisa mengalami hal seperti ini. Katakan amin saudara. Di dalam setiap kita menghadapi, cara kita memandang, melihat, menghadapi setiap keadaan dalam hidup kita. Orang-orang dalam hidup kita. Saudara pegang dada di sini. Bilang Roh Kudus, bantu aku lembutkan hatiku. Tuhan lembutkan hatiku. Ketika kita minta dilembutkan hati, maka saudara akan semakin sensitif. Saudara akan bisa mendengar suara firman Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Ya kan? Ketika kita memiliki hati yang lembut. Jadi sebenarnya gini saudara, saya mau kasih tahu. Kita bisa berbuah, ada buah roh, ada karakter Kristus tuh muncul. Ya tuh. Sebenarnya tuh saat kita bertobat percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saat kita percaya Yesus, dia mati di salib, darahnya dicurahkan untuk menebus dosa kita. Saat kita percaya bahwa kita dibenarkan, kita dibebaskan dari penghukuman kekal api neraka. Pada saat itu sebenarnya Tuhan sudah berikan kita Roh Kudus. Kalau Tuhan berikan Roh Kudus, dia juga berikan apa saudaraku? Hati yang baru. Buah roh itu. Katakan amin. Buah roh dalam bentuk apa? Kelemah lembutan sebenarnya. Tuhan sudah kasih benih lemah lembut itu saudaraku. Nah bagian kita adalah bagaimana? Saudara saya harus sirami. Pupuk. Saudara pelihara supaya bisa bertumbuh. Lewat apa? Lewat doa, pujian, penyembahan, bahasa roh. Renungkan firman. Yang sehubungan dengan apa? Kelemah lembutan ini. Sebagai karakter Tuhan ini. Katakan amin. Ini yang saya senang sekali sudah. Setiap kali saya khotbah, sharing, baca firman. Tentang kelemah lembutan dan kerendahan hati. Ini topik. Saudara yang sepertinya tidak pernah bisa selesai dan tidak ada tamatnya. Kalau SD aja ada tamat 6 tahun saudaraku. SMP tamat 3 tahun. SMA tamat 3 tahun. Kuliah ada tamatnya saudara. Yang namanya sekolah sama Tuhan. Tema, topik, mata kuliah atau mata pelajaran lemah lembut rendah hati. Itu gak pernah ada tamatnya saudara. Nanti tamatnya pada waktu jantung kita berhenti berdetak. Katakan amin saudara. Tidak ada orang bilang aku sudah lemah lembut dah, udah rendah hati. Udah selesai lah aku. Pelajaran itu. Kalau iya lihat aja saya. Lemah lembut gak? Berarti enggak saudara. Tuhan akan terus sempurnakan kita. Katakan amin. Katakan amin. Oleh karena itu kita perlu. Gak mungkin kita bisa berbuah katanya. Ya kan? Kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus. Kristus artinya apa? Yang diurapi. The anointed one. Tinggallah dalam aku dan kamu tinggal dalam aku. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Tidak mungkin kita bisa punya roh lemah lembut. Ditempeleng saudaraku, kasih lagi balas. Ini tidak natural. Ini supranatural. Sesuatu yang supranatural pasti bukan berasal dari manusia. Tapi itu berasal dari siapa? Dari Tuhan. Katakan amin saudara. Katakan, untuk bisa punya karakter lemah lembut, ini bukan yang alami.
Gak ada bilang, oh dia lembut. Itu pasti dari Tuhan. Orang ini tahu Tuhan sudah taruh benih dan benih ini dipelihara sama dia. Jangan bangga selalu ngomong, aku ini memang orangnya keras. Aku gak gampang-gampang mau terima pendapat orang. Jangan bangga, itu bodoh itu kalau bangga kayak gitu. Malu sama saudaraku. Orang yang keras aku nih, gampang emang marah. Tapi hatiku baik, tak mungkin. Saudara, sering kali ini yang saya bicara, hati-hati. Saudara, kita berlembut kepada Tuhan. Katakan, yang kedua, bagaimana caranya kita bisa mengembangkan roh lemah lembut dan rendah hati. Kita harus mengambil keputusan, saudaraku. Saudara harus ambil keputusan untuk hidup dalam kelemah lembutan tiap hari. Katakan amin. Tiap hari. Harus ambil keputusan. Oleh karena keputusannya apa? Dalam bentuk apa? Didoakan. Doa tiap hari. Ya saya juga doa tiap hari, Tuhan beri saya lembutkan. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi. Saudara, doa, naikkan nyanyian pujian, minta saudaraku. Ya, ini lagu ini kan seperti doa yang dinyanyikan. Bapa lembutkan hatiku. Bapa lembutkan hatiku. Saudaraku, kadang-kadang pada waktu saudaraku Yesus, Tuhan bilang, kamu mau dilembutkan, ambil keputusan. Iya, saya minta, saya mau ambil keputusan. Saya akan mengenakan sepanjang hari ini, saya mau punya roh yang lemah lembut. Katakan amin. Lemah lembut artinya apa, saudara? Kemampuan, kekuatan untuk bisa menguasai diri. Ya kan? Jadi tenang, tidak membalas ketika diserang. Yang mengerti katakan amin. Lemah lembut artinya apa? Orang yang mau diajar, mau belajar, mau menerima koreksi-koreksi. Saudaraku, sehingga dia mau diperbaharui. Katakan amin. Lemah lembut bicara tentang apa, saudara? Dia bisa menerima keadaan-keadaan, musim-musim dalam hidup dia. Saudara, dia tetap mau bersabar, saudaraku, di dalam apa? Penderitaan. Saudaraku, dia mau bertekun, ya kan saudaraku, ya kan, di dalam doa dan tetap semangat di dalam pengharapannya. Saudara Kristus, ya kan, kita harus ambil keputusan. Saudara harus ambil keputusan untuk lemah lembut. Seperti pagi-pagi sebelum saudara keluar rumah, kira-kira pakaian apa yang saudara mau pakai? Saudara, itu seperti itu. Tiap hari kita ambil keputusan, saya mau pakai baju apa? Nah begitu juga. Kolose 3:12 katakan begini. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah, pakailah apa saudara? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan apa? Kesabaran. Ada 5 hal saudaraku. Ya kan? 5 hal ini. Sebagai orang yang sudah dipilih dan dikuduskan dan dikasih Allah. Saudaraku, Tuhan bilang, kenakan ini, kelimain hal ini, kenakan. Maka kalau kenakan kan dimulai dari pikiran kan. Jubah kan, jubah dipakainya dari kepala terus sampai ke bawah, Yang ketiga saudara, bagaimana caranya kita? Ya kan, mengembangkan kelemah lembutan. Ada satu cara memang agak sulit ini saudara. Yaitu apa? Kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan apa? Berpuasa. Jadi puasa dengan tujuan. Bukan tujuannya untuk berat badannya turun. Itu harusnya bukan tujuan utama. Puasa. Saudaraku Yesus. Berpuasa saudaraku. Harusnya adalah, ya kan, untuk bisa mengembangkan yang namanya roh lemah lembut. Nah di dalam perjanjian lama, seorang yang bernama Musa,
Dia tulis di kitab Bilangan saudara, bahwa Musa adalah seorang yang lemah lembut, ya Pak, di muka bumi. Saya mulai cari apa yang membuat definisi lemah lembut buat seorang Musa. Orang taunya Musa itu pemarah. Tapi kok Alkitab tulis dia ada seorang lemah lembut. Saya mulai nangkap saudara. Ketika dia dikata-katai saudara oleh Miriam dan Harun, dia tidak membalas. Ketika terjadi pemberontakan oleh bawahannya dia saudaraku, yaitu Korah, Abiram, dia tidak melawan. Saudara, yang kasih Yesus. Lalu ketika Tuhan melihat bangsa Israel menyembah, saudara, membuat patung lembu emas. Menyembah, sementara Musa selama 40 hari ada di atas gunung Sinai. Menerima daripada 10 hukum Tuhan. Tuhan bicara sama Musa saudaraku. Bahwa aku akan binasakan seluruh bangsa ini. Dan aku akan bangkitkan satu bangsa baru dari keturunanmu Musa. Apa jawaban Musa saudara tahu gak? Ini lemah lembutnya saudara. Dia bilang gini. Tuhan intinya jangan binasakan bangsa ini. Kalau engkau mau binasakan mereka, jangan. Lebih baik engkau binasakan aku saja. Tapi selamatkan mereka. Wah, ini yang namanya roh yang lemah. Dia pasang badan saudaraku. Jangan hukum mereka. Enggak, aku enggak mau. Dari keturunanku satu bangsa lalu kau binasakan, enggak. Lalu akhirnya Tuhan mengurungkan niatnya. Ini orang yang lemah lembut. Yesus disebut sebagai orang yang lemah lembut dan rendah hati. Kita lihat saudaraku. Ketika Yesus diserang, dihajar, disiksa. Yesus tidak balas. Bahkan salah seorang muridnya saudara. Berusaha untuk menyerang di Taman Getsemani. Menebas kuping saudara. Salah seorang. Gak usah dibalas. Langsung diambil kupingnya saudara. Masukin lagi, tempel lagi. Aku bisa kalau mau panggil pasukan malaikat tuh hajar mereka semua. Nggak usah. Ini roh lemah lembut. Bahkan di atas kayu salib saudara perkataan Yesus pertama dari 7 kata. Saudara tahu apa? Dia berkata, Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudaraku Yesus Kristus. Nah, kenapa kau berpuasa akan membentuk yang namanya roh yang lemah lembut? Saudara lihat di sini. Mazmur 35 ayat 13. Ini bicara tentang Daud. Ketika dia mendengar para musuh-musuhnya sakit, saudaraku. Musuh yang mau membunuh dia sakit. Dia dengar kabar baik, kabar buruk. Buat kita kalau musuh sakit hampir mati, kabar baik mungkin. Tapi kalau orang yang rohnya lemah lembut. Saudara sekali itu musuhnya dalam keadaan yang sulit. Saudaraku, dia berkata apa? Tetapi aku, ketika mereka sakit. Coba baca, Mazmur 35:13. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi aku, ketika mereka sakit. Aku memakai pakaian kabung, berduka cita. Aku menyiksa diriku dengan apa? Berpuasa. Dan doaku timbul kembali dalam dadaku. Katakan amin. Jadi saudara rupanya puasa. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menumbuhkan buah roh lemah lembut dalam apa? Kehidupan pribadi kita. Saudaraku. Karena orang yang rela tidak makan atau berpuasa demi orang lain. Demi kepentingan orang lain. Tidak mungkin bersikap kasar. Tidak mungkin tidak peduli terhadap orang lain. Katakan amin. Nah, Nabi Yesaya menyampaikan pesan firman Tuhan saudaraku. Tentang puasa. Saudaraku, apa dampak daripada puasa? Tuhan bilang, kalau kamu puasa, jangan cuma puasa. Tunjukin kamu nih orang yang beribadah, lagi puasa. Bukan itu. Kalau mau puasa, kamu harus lepaskan semua belenggu-belenggu, ikatan-ikatan dari orang lain. Kalau lihat ada orang lapar, kasih dia makan. Orang susah, itu ditolong. Itu puasa. Kalau kamu jalankan puasa, maka kamu
sedang mengembangkan yang namanya roh apa? Lemah lembut. Katakan amin. Ini untuk kita bisa mau nolong orang, mau berkorban, mau dengar firman, mau tambah pinter, tambah bertumbuh imannya. Saudara, berkembang segala macam, punya kreativitas, hidup lebih tenang. Ini kuncinya tuh lemah lembut dan rendah hati. Katakan amin. Nah lihat saudara, ada 2 ayat yang saya akan bacakan buat saudara di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu tentang puasa sebenarnya. Ya saudara, kita baca sama-sama. Yesaya 58 ini kan tentang puasa. Ya, ayat 12 saja kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut apa? Yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Lihat saudara, orang yang berpuasa, puasa harus menghasilkan apa? Roh yang lemah lembut dan rendah hati. Bukan puasa cuma sekedar dapatnya perut kempes, badan kurang, berat badan turun. Itu nanti bisa naik lagi. Saudara Yesus. Tapi kalau saudara bisa bangun puasa dengan untuk yang di dalam, di sini dikatakan engkau akan disebut seorang yang memperbaiki tembok yang tembus. Maksudnya tembok yang udah lobang. Sehingga tidak ada pertahanan. Ketika dia berpuasa ada kelemah lembutan. Pasti ada apa? Pengendalian diri. Bahwa emosi kita, reaksi kita bukan ditentukan oleh apa dan pendapat orang. Kita bukan gak dikontrol sama orang. Katakan amin. Sekalipun itu atasan kita. Tapi benar-benar kita dikontrol oleh siapa? Oleh Roh Tuhan. Oleh Roh Kudus. Oleh firman Tuhan. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Nah saudaraku. Jadi kita sebagai orang yang memperbaiki tembok. Saudara. Dan bukan cuma ini untuk kita. Yang kedua adalah yang membetulkan jalan. Supaya tempat itu dapat dihuni. Apa artinya di sini saudara? Membetulkan jalan. Membetulkan jalan ada orang-orang yang mungkin salah jalannya dibetulkan. Kalau kita punya roh yang lemah lembut karena hasil daripada puasa, kita bisa menasehati dia. Nah di dalam Galatia 6 ayat 1 coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan apa? Pelanggaran. Suatu pelanggaran. Kalau kita lihat ada orang yang melakukan pelanggaran, apa hal yang harus kita katakan sini? Maka kamu yang rohani, apa saudara? Harus apa? Memimpin orang itu ke jalan yang benar. Dalam apa? Roh yang lemah lembut. Kalau roh lemah lembut itu nggak ada ngegasnya gitu saudara. Nggak ngegas, nggak nyudutin, nggak nyalain, nggak menghakimin, nggak ngelukain. Kalau kita punya roh ini, keren banget. Saya nih doa ingin punya ini seperti itu. Katakan amin saudaraku. Kalau orang yang rohnya keras, tajam, pedas. Saya sudah bilang saudaraku, makanan seenak apapun. Kalau dikasih cabai banyak-banyak, hilang rasanya. Saudara sudah ngomong sana sini, bangun hubungan yang baik dengan kata-kata penuh motivasi semangat. Sekali kasih cabai, mulutnya pedas. Itu sia-sia semua, putus hubungan langsung. Ya kan, kadang-kadang kita nih kalau orang salah, saudara kalau kita mau saya belajar. Kalau orang lagi salah, apalagi pelanggarannya ini benar-benar prinsip. Kalau kita tidak punya roh lemah lembut, tunda dulu. Jangan gitu salah nih harus kita nasihatin. Enggak pulih. Kadang-kadang itu masa bisa memantapkan daripada pelanggaran dia. Makin jahat dia, makin jadi-jadi dia, makin terbuang dia. Harus ada. Saudaraku Yesus. Sambil menjaga dirimu sendiri. Supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Katakan amin. Saya tidak melihat orang tua berhasil mendidik anak-anaknya. Dengan roh yang keras. Yang kasar. Tujuan saya baik. Anak tuh rotan tuh. Sehari kalau gak ngerotan anak. Rasanya kayaknya kurang saya. Anaknya ujung-ujungnya dirotan sama orang gedenya. Jadi apa? Jadi mereka tagihan. Tapi kali anak-anak itu harus kasih.
Nasihati dia dengan roh yang lemah lembut. Katakan amin. Kita harus sadari bahwa setiap kita bisa salah. Tapi bagaimana kita meluruskan jalannya yang benar. Itu hanya dengan roh lemah lembut. Saya juga melihat sebagai seorang hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Firman ini bisa masuk dalam hati setiap yang mendengar jemaat. Hanya apabila saya punya roh yang lemah lembut dan rendah hati. Katakan amin. Kalau khotbah marah-marah, suara keras-keras gitu, tinggi-tinggikan diri segala macam, nggak masuk ke hati. Saudaraku, nggak bisa kita nasihatin orang, ingin menunjukkan jalan yang benar pada seorang tanpa roh ini sudah lemah lembut dan rendah hati. Saudara diberkati dengan pesan ini. Katakan amin. Yuk kita tutup mata, kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mohon Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang berbicara secara khusus. Biarlah Engkau sendiri yang menemplak kami. Kalau kami orang yang keras, kami orang yang angkuh, ampuni Tuhan. Aku berdoa biarlah ketika kami memiliki roh yang lemah lembut dan rendah hati bertumbuh terus dalam kelemah lembutan dan kerendahan hati. Maka kami bisa bertumbuh di dalam iman kami, di dalam pengharapan kami, di dalam kasih kami kepadamu ya Tuhan. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan ubah kami terus setiap hari Tuhan dalam hadirat-Mu. Dalam menara doa ini. Kalau kami punya roh yang lemah lembut dan rendah hati. Maka kami tidak mudah stres. Kami tidak mudah cemas. Tidak mudah khawatir dan takut. Karena kami mudah menyerap daripada kebenaran firman-Mu. Sehingga hati kami percaya kepadamu. Engkau menjagai kami ketika hati kami percaya. Dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Turunkan berkat-Mu buat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Bungkus mereka semua dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawali langkah hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagi hidup kami semua. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang ikut menara doa ini, yang akan membawa persembahan. Tuhan berkati tangan mereka ya Tuhan. Apapun yang dikerjakan kedua tangan mereka Tuhan buat berhasil. Biarlah ya Tuhan persembahan ini menghasilkan buah-buah kebenaran dalam kehidupan mereka. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah Engkau kuduskan hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Puji syukur, puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandangan kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada dalam Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis seperti Roh Kudus menyertai kita semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permain dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara.